tentang genetika ya. Ya, untuk memulai kita harus tahu dulu apa definisi daripada genetika itu ya. Nah, genetika secara definisi adalah pewarisan sifat menurun melalui gen ya. Warisan sifat menurun melalui gen. Nah, jadi pada kata genetika ini ada kata gen ya. Nah, berarti ini terkait dengan bagaimana gen melakukan proses pewarisan sifat. Bagaimana sifat yang dimiliki atau dikandung oleh gen itu akan kemudian diwarisi kepada keturunannya ya ataupun anakan. Konsep genetika pertama kali itu dikemukakan oleh seorang pendeta dari Austria yang bernama John Gregor Mendel ya. Saya tulis saja Mendel ya. Nah, ini biasa dikenal sebagai bapak genetika ya. Karena dia yang mempelopori bagaimana proses pewarisan sifat itu. Yang pertama yang dikemukakan oleh Mendel adalah Mendel pertama ya, ada yang disebut sebagai hukum satu atau biasa disebut dengan hukum segregasi ya. Hukum segregasi. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut sebagai hukum Mendel II. Hukum Mendel II. Yang biasa disebut sebagai independent assortment ya. Disebut sebagai independent assortment. Yang disebut juga sebagai independent assortment. Nah, atau pengelompokan bebas. Mendel pertama itu mengatakan dalam pembentukan gamet ini gen-gen akan mengalami segregasi. Nah, segregasi ini seperti ini contohnya ya. Misalnya pada genotip A besar A kecil, kemudian genotip ini adalah sifat yang tidak tampak ya. Nanti saya akan jelaskan semua istilah-istilah yang terkait dalam genetis. Kalau genotip itu adalah sifat yang tidak tampak ya atau gen. Ini selalu berpasangan ya. Ada namanya alel. Ini A besar A kecil, sehingga ini akan mengalami pemisahan ya. Ini akan mengalami pemisahan sehingga gamet yang dibentuk adalah itu A besar dan A kecil. Ini untuk persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid. Ini untuk satu sifat beda. Oke, kita lanjut. Untuk hukum Mendel 2, itu disebut sebagai istilah pengelompokan bebas atau independent assortment. Hukum Mendel 2 ini mengatakan bahwa dalam pembentukan gamet atau sel kelamin atau sifat yang akan diturunkan pada sel kelamin ini, gen-gen akan mengelompok secara acak. Gen-gen akan mengelompok secara
acak. Nah, untuk penjelasan dan lebih detailnya nanti saya akan jelaskan setelah bab ini. Seperti ini ya, ketika misalnya ada genotip, tipnya misalnya A besar A kecil, kemudian B besar B kecil. Nah, ini gen ya, yang alel atau berpasangan. Nah, maka gametnya, nah itu kan memisah ya, memisahkan secara acak. Nah, maka gamet itu harus N ya. Nah, artinya dia haploid. Ya, tidak boleh dia berpasangan. Nah, sehingga ini akan memisah secara acak. Ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini, kemudian nanti A kecil akan berpasangan ini dan A kecil akan berpasangan ini B kecil. Sehingga gamet yang dibentuk karena aturannya adalah harus haploid, maka A itu tidak boleh ketemu dengan A, melainkan A juga harus ketemu dengan gen yang lain. Sehingga ini A besar B besar, A besar, nah ini A kecil B besar, kemudian A kecil B kecil. Nah, ini terbentuk 4 gamet. Nah, gametnya seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh seperti ini ya. Nah, dia tidak boleh A besar atau B besar B kecil. Nah, ini tidak boleh karena kenapa? Nah, ini aturannya itu harus haploid ya, harus berdiri tunggal ya, tidak boleh berpasangan. Maka gamet yang dibentuk itu harus bersifat haploid ya. Sehingga gamet ini itu bisa dilihat ya, 2/2 berarti 4 ya gametnya. Nah, nanti saya jelaskan apa maksud dari pembentukan gamet ini. Nah, coba kita lihat. Untuk persilangan yang seperti ini yang disebut seperti persilangan dihibrid ya. Nah, persilangan dihibrid. Nah, persilangan dua sifat beda. Nah, bagaimana kalau kita misalnya mendapatkan persilangan yang 3 sifat beda? Nah, seperti ini contohnya. Misalnya A besar A kecil, B besar, kemudian C besar C kecil. Nah, bagaimana cara menentukan gamet? Nah, sesuai tadi bahwa tidak boleh ada gamet yang sifatnya diploid, harus kondisinya haploid ya, karena dia belum melakukan persilangan atau perkawinan. Nah, contoh sederhananya, makanya dia akan memisah secara bebas. A ini akan berpasangan dengan ini. Nah, begitupun nanti sebaliknya untuk gamet yang kedua, A ini nanti akan berpasangan lagi dengan ini B besar, kemudian berpasangan lagi dengan C kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini juga nanti akan dipasangkan. Nah, misalnya kan A kecil, setelah itu akan berpasangan dengan ini, kemudian berpasangan lagi kecil. Nah, untuk uraiannya saya tulis saja ya. A besar, B besar, kemudian C besar. A besar, B besar, kemudian C kecil. Nah, ini C kecil ya, saya hapus supaya bikin tarat. Nah, saya kasih kode saja huruf kecil ya, C. Nah, C kecil. Kemudian selanjutnya A kecil, B besar, C besar. Nah, kemudian A kecil, B besar, nah itu C seperti itu. Jadi gamet yang dibentuk ini juga 4 ya. Nah, ini disebut dengan persilangan trihibrid. Persilangan trihibrid. 3 sifat beda. Nah, ini juga rumusnya sama ya. 2/2 sama dengan 4. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah gamet? Nah, ini adalah intinya adalah jumlah gamet bukan dengan rumus 2/, mana N ini adalah jumlah genotip yang Yang heterozigot. Nah, jadi
Jumlah gamet itu ditentukan dari 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah genotip yang heterosigot. Misalnya ini kan, nah ini genotipnya yang heterosigot 2 ya. Nah, ini artinya heterosigot ya. Nah, ini A besar, A kecil, dan B besar, B kecil. Heterosigot artinya itu berlainan. Nah, artinya heterosigot itu artinya gamet yang berlainan. Nah, ini kan 1, 2 saja kan. Nah, ini yang di tengah itu disebut apa? Homosigot. Nah, itu. Sehingga silangan trihibrid kita misalnya lihat A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Maka gamet yang dihasilkan oleh genotip yang seperti ini itu 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti berapa? 8. Seperti itu. Oke. Jadi cara menentukan gamet itu bisa diketahui dari berapa genotip yang memiliki gen yang heterosigot. Oke.